Ya, Bu, terima kasih banyak karena Ibu bersedia untuk diwawancarai hari ini meskipun dalam keadaan yang cukup mendesak dan secara pertanyaan. Ya, Bu. Langsung saja Bu, barangkali. Jadi selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral? Apakah Ibu pernah menemui kasus tentang yang dilema etika atau ujian moral? Dilema etika itu sebelum saya kesini, yang pernah saya lalui di sekolah tempat saya mengajar. Pada waktu itu penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru itu dalam artian kan ada ketentuan di Dapodik, misalnya harus ada anak-anak umur ya. Nah, di penerimaan itu ada salah satu maksudnya saya sebenarnya ada orang yang daftar. Dia pertama biasanya belum berkuliah karena di salah satu kami dia tidak menarik info katanya. Tapi sebenarnya ini pada waktu itu habis formulirnya. Nah, dan ini dia ada di zona terdekat dari sekolah. Zona dia yang terdekat, sedangkan mengambil formulir itu ada yang agak jauh dari sekolah zonanya. Tapi untuk tidak mengambil, pasti juga kita minta disepakati kenapa yang terdekat itu dia tidak tahu informasi bahasanya ada pencernaan. Itu. Nah, kalau kita ada yang korban di salah satu yang pertama tidak terima semua itu ada yang korban, sementara yang ambil formulir itu adalah termasuk zona semua, tetapi yang tidak mendapatkan formulir itu adalah zona yang terdekat dari sekolah. Dilemanya kita tidak ambil, kita sebenarnya melanggar kembali ke kita. Kenapa dia bisa tidak mendapatkan informasi tapi pada dia yang terdekat? Di satu sisi kita juga menganggap bahwasanya harusnya kan dia yang pasti tahu, tidak mungkin kenapa bisa orang di luar saya tahu sedangkan dia tidak tahu. Saya kira di situ dilemanya. Bagaimana? Iya. Berarti kalau saya tarik berarti Ibu dilema karena apakah memberikan formulir atau tidak, sementara pengambilan formulir sudah tertutup. Dilemanya di situ. Iya, tapi pada akhirnya memilih untuk yang ini ya kita ambil, yang mengambil memberikan formulir kepada dia, karena kita juga artinya serba salah lah begitu. Iya. Pada akhirnya akan kembali ke kita juga ke sekolah. Kenapa bisa? Pastinya masyarakat yang akan disalahkan oleh pemerintah, pasti kita yang akan disalahkan. Pertanyaan selanjutnya. Pernah mungkin sering kita menemui antara pilihan yang sama-sama benar. Kalau kita lakukan ini benar, kalau yang pilihan yang satunya dan juga benar, artinya kedua-duanya itu mengandung nilai-nilai kebaikan. Nah, kalau ini pernah menemui hal tersebut, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Bagaimana Ibu mengambil keputusan atas kedua masalah tersebut? Kalau menurut saya, kalau di sekolah ya lingkungan sekolah. Kalau menurut saya, satunya benar, satunya juga benar. Nah, saya karena benar sama, tapi saya harus mengambil bahasanya hal ini yang paling berdampak, artinya pada siswa. Saya ambil dari saat itu dulu. Di sekolah kan kita bertujuan untuk misalnya mutu pendidikan ya. Nah, di satu saya harus melihat dulu di antara keduanya ini yang mana lebih banyak mengenai misalnya apa peserta didik dulu. Karena kan kita guru itu bertujuan untuk mencerdaskan bangsa. Nah, misalnya itu ini satu benar. Saya melihat yang terbanyak itu positif saja yang saya ambil dari yang kedua ini. Keputusannya. Kalau begitu mungkin tak ada langkah-langkah yang tersusun atau prosedur yang akan dijalankan untuk mengambil keputusan, misalnya apa dulu, kemudian saya dalam hal pengelolaannya di sekolah. Ya, saya mengambil langkah dulu. Kalau saya menurut saya itu saya langkahnya dulu. Saya mulai dari
anggaplah untuk bagaimana meningkatkan mutu pelayanan saya, pelayanan kepada pertama kan harus peserta didik dulu. Peserta didik dulu itu. Nah, setelah peserta didik, pilihan dan aku tidak boleh terpisah dengan gurunya. Harus dia peserta didik dan gurunya itu seiring. Jadi, setelah itu semua yang saya anggap peserta didik dan guru itu sudah bagus. Itu yang saya meningkatkan sarananya, baik itu di dalam bukunya, di dalam kelas, intinya itu dulu. Setelah itu baru saya keluar itu manfaat. Iya. Artinya ibu banyak dulu dampak siswanya, gurunya, baru seluruhnya. Setelah itu baru memutuskan baru membuat keputusan. Iya. Kira-kira hal-hal apa yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Harus saya pertimbangkan. Dan kan dilema etika artinya tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Tapi saya juga pasti tidak merugi. Tetapi kalau saya pribadi, kalau dalam hal orang banyak itu, jadi saya tidak perlu memikirkan pribadi dilema etikanya ke situ. Kan ada orang biasa dilema etika tapi dia memikirkan bahwasanya harus saya dulu baru ke orang. Kalau saya harus orang dulu. Harus ke orang dulu baru saya. Saya artinya sepanjang itu tidak akan merugikan dalam hal untuk nama saya tidak masalah. Jadi saya kalau dilema etika sepanjang itu berdampak, saya berpikir orang dulu, ke orang banyak dulu baru saya. Ya, itu dilemanya. Kalau saya anggap itu menguntungkan orang banyak, meskipun itu tidak intinya ke situ. Iya, berarti yang hal yang membuat pengambilan keputusan ibu menjadi efektif selama ini berarti karena kepentingan orang banyak, memikirkan kepentingan orang banyak. Selanjutnya kira-kira hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang dijalani ibu dalam kasus-kasus ini. Tantangannya itu tantangan yang terbesar misalnya ada yang saya harus ada satu keputusan anggap ke dalam kan biasanya itu kita biasa tantangannya udah dalam peserta didik sudah ditentukan bahwasanya peserta didik itu 28 orang misalnya anggap paling maksimal. Nah ketika kita setelah di penerimaan siswa baru itu kita sudah merampungkan sudah di ini ternyata di belakangnya ada yang namanya susulan lah kalau kita kan biasanya ada titipan saya ini harus diterima mau tidak mau itu menjadi tantangan saya biasa tidak menerima misalnya pasti saya berhadapan lagi dengan yang namanya kita bawahan lah tantangannya kita di situ jadi di situ saya kira serba salahnya di situ. Berarti ada dua tantangan kalau saya sih yang kita mungkin desakan orang tua misalnya terus yang kedua mungkin orang yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Betul. Dan yang limanya kembali lagi ke dilema itu penyelesaian kasus dilema etika. Apakah ibu ketika menemui persoalan dilema etika dan ibu harus menyelesaikan, apakah ibu menyelesaikan di tempat itu dengan pada waktu itu ataukah ibu lebih memilih dan membuat jadwal baru untuk membuat keputusan? Kalau saya harus menyelesaikan di tempat itu, mencari dulu solusinya di tempat itu. Tapi saya juga melihat situasinya. Kalau situasinya memang memungkinkan untuk diselesaikan di situ, saya selesaikan. Tapi kalau dia kondisi tidak diselesaikan, ya mungkin saya berpikir untuk mengambil lagi waktu atau untuk tertentu. Apakah ada prosedur tertentu dalam pengambilan keputusan harus seperti ini? Apakah diselidiki dulu? Iya, kalau saya harus seperti itu. Ada prosedur tertentu ya. Misalnya anggaplah ada bahwasanya
sekolah saya sekolah baru yang saya tempati. Sekolah itu ada di luar seperti ini. Saya tidak akan langsung dulu mengambil keputusan bahwasanya oh ini tidak boleh. Saya harus kebetulan seperti itu. Saya lihat keadaannya oh jadi situ saya mengatur dulu prosedur itu. Mungkin ada seseorang atau faktor-faktor lain yang membantu ibu untuk memudahkan ibu dalam membuat keputusan ketika mengalami suatu dilema itu. Adakah seseorang yang membantu? Kalau saya itu memang seperti itu. Saya biasa sering berbagi sharing dan di rumah. Mendengarkan. Saya biasanya apakah betul kalau ada masalah seperti ini apa yang harus saya lakukan? Ketika orang dia memberikan saran, kita lakukan seperti ini. Tidak serta-merta juga saya harus oleh Andrew. Oh iya, kalau itu memang dianggap cocok ya saya lakukan. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa ibu petik dari pengalaman dalam keputusan? Saya kira yang perlu saya petik dari situ, apalagi sebagai pimpinan ya, kita harus berprinsip, ya, harus berprinsip. Karena kalau kita mungkin tidak mempunyai prinsip, di situ kita biasa kena kita. Kalau kita tidak berprinsip dalam artian, prinsip itu sudah bertanggung jawabkan apapun itu. Dan ketika kita berprinsip, idealis artinya dipertanggungjawabkan dan harus menanggung resiko. Saya apabila itu merupakan prinsip kita siap menanggung resiko. Seperti saya menduduki jabatan kepala sekolah. Ketika saya mempertahankan saya punya prinsip karena saya anggap itu benar, saya akan tetap di prinsip saya itu. Resiko pun ketika saya diterima karena saya anggap itu berapa saya tahan kalau orang-orang merasa dibilang saya tidak mau apa ya orang merasa bagaimana ada istilah mengapa tersolimi lah, tersolimi kalau tidak dipaksa, yang kita tidak bisa lakukan tidak paksakan. Jadi saya biasanya tapi dalam hal misalnya kita dalam orang banyak, kenapa kita 10 orang gitu, 3 orang ini 10 orang, ada keputusan misalnya dikeluarkan, kenapa di atas kaki kita, ada yang mengeluarkan keputusan bahwa misalnya ini harus diikuti, tetapi di antara 7 orang itu dia tidak mengikuti. Saya anggap itu memang betul, saya ikuti yang lebih baik, betul. Saya tidak akan ikut yang saya anggap itu sudah bunda, sudah keluar. Seperti ibu memegang penuh prinsip baik yang ibu ingin jalankan, kemudian senantiasa bermusyawarah mengambil keputusan ketika ada permasalahan dan mengambil keputusan terbaik. Sudah selesai semua pertanyaan yang akan saya tanyakan dari saya. Terima kasih banyak karena menyempatkan waktu untuk membantu saya dalam wawancara. Dan semoga besok acaranya nanti sampai besok. Iya, Allah. Semoga disehatkan ke semua desa. Makasih, saya permisi. Maaf ini mengganggu waktu Pak. Tugas ini dari CGP Angkatan 6 wawancara 2-3 kepala sekolah. Mungkin masih saja jadi. Jadi selama ini bagaimana ibu mengetahui atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan antara dilema etika atau bujukan moral? Kalau saya itu ibu saya dihadapkan pada pilihan antara aturan yang berlaku dengan di sisi lain itu kita membuat pengecualian anak kemurahan hati. Berarti ibu dilema antara ada aturan maupun okay. Terus bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama dalam ini dilema etika? Kalau saya lakukan itu saya adakan musyawarah dengan rekan guru
dulu, kemudian memutuskan hal yang terbaik yang harus kami lakukan. Oke, Masya Allah. Jadi, mungkinkah ada langkah-langkah tertentu atau prosedur yang ibu jalankan dalam mengambil keputusan itu? Yang pertama itu bisa kita lakukan dengan mengidentifikasi masalah, kemudian mencari tahu siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Ya, kemudian kita mengumpulkan data dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Oke, berarti ada 4 prosedur Bu yang saya jalankan. Ya, ya. Kemudian apa hal-hal yang ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terutama dalam bidang etika? Ya. Kalau yang saya lakukan itu yang lebih efektif itu adalah musyawarah. Musyawarah ya. Ya, dengan cara kita mengumpulkan data, kemudian faktor-faktor yang lebih relevan yang menguji benar atau salah ya, dalam membuat suatu keputusan. Musyawarah dengan uji benar atau salah Bu ya. Ya, Kemudian apakah ibu pernah atau mengalami tantangan dalam pengambilan keputusan? Iya. Tantangan apa? Seperti apa? adanya itu rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang Iya, menjadi dan tantangan ya. kemurahan hati ya betul. Iya. Itu yang sering bertentangan Ini, dengan kita. Insya Allah. Kemudian apakah ibu ketika akan mengambil keputusan ketika dihadapkan suatu masalah, apakah ibu langsung membuat keputusan pada saat itu? Apakah ibu menentukan jadwal tertentu, membuat jadwal yang di tempat lain? Kalau yang suatu masalah itu saya anggap tidak terlalu rumit atau mudah, saya langsung putuskan di situ. Tapi kalau saya anggap masalah itu adalah rumit, saya adakan suatu musyawarah atau pertemuan untuk membahas atau menyelesaikan permasalahan. Berarti tergantung besar atau Iya, kecilnya betul. masalahnya. Jadi, Betul. apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah atau yang membantu ibu dalam membuat keputusan? Ya, betul. Yang membantu saya itu banyak, terutama rekan-rekan guru Rekan-rekan saya. Iya, guru. betul. Kemudian norma, Normal ya, kasih sayang, dan yang paling utama itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab dari Iya, diri. iya. Kemudian dari semua hal yang ibu telah sampaikan, ibu ceritakan, kira-kira pembelajaran apa yang ibu dapatkan dari pengalaman tersebut terutama dalam pengambilan keputusan? Ya, dalam pengambilan keputusan itu harus kita betul-betul lakukan dengan baik. Ya. Kemudian berpikir positif. Kita harus selalu berpikir positif dalam melihat suatu masalah. Kemudian kita harus tenang. Ya, tenang. Harus ada rasa tanggung jawab, kasih sayang, itu yang paling besar. Ya. Oke, terima kasih Bu ini atas kesempatan yang diberikan. Saya banyak mengambil pelajaran ini dari obrolan yang ibu sampaikan tadi. Alhamdulillah pertanyaan yang saya ajukan ini sudah terjawab semua. Terima kasih banyak. Mari Ibu. Assalamualaikum.